Arumi Karums di episode kedua. Nah, kali ini kita nggak bakal kalah hebat kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa pastinya ya. Dan mungkin kalau kemarin di episode 1 saya sendiri, kali ini saya kedatangan teman luar biasa. Mungkin boleh dikenalin Bro Army? Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Army Argapul Daranta. Nah, kali ini kalau kemarin kita udah ngundang Kak Ikro sebagai bintang tamu, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren. Silakan diperkenalkan dulu nih. Oke, karena ini episode kedua Bro Army. Iya, karena ini episode kedua, jadi kita nggak kalah sih, kita bakal ngundang dua wanita yang sangat luar biasa juga pastinya. Yes. Oke, langsung aja kita akan coba perkenalkan ya. Dari sebelah kanan dulu. Nama, jurusan, terus jabatan di organisasi, karena kita akan membahas seputar organisasi. Yes, kita bedah. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alifiani Dewinta Putri, biasa dipanggil Pia. Aku di sini dari Badan Eksekutif Mahasiswa menjabat 2 tahun sebagai bendahara atau pada saat mengganti jabatan itu menjadi Kementerian Keuangan. Wow. Close ya guys. Tolong editor nanti dikasih Gua. Oke, boleh lanjut next dulu kali ya. Yang sebelah kiri. Oke, makasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Faiza Zahra, biasa dipanggil Faiza, dan dari 2 periode kepengurusan saya selama di Hima Administrasi Kesehatan itu, yang pertama saya menjabat sebagai Ketua Media dan Branding, dan yang kedua saya sebagai Sekretaris. Wow, kita punya bendahara dan sekretaris berarti ya. Wow, dari 2 organisasi yang berbeda-beda. Oke. Jadi Kak, sebelum kita mulai pembahasannya, belakangan ini sibuk ngapain? Nah, ini kita lagi sibuk magang ya, juga magang lulusan. Kita magang lulusan. Magang yang mana tuh Kak? Kalau boleh tahu. Jadi kalau aku sendiri magangnya di RSEMC Geraha Kedoya. Nanti kalau teman-teman ke sana, aku ada di bagian lobby. Di bagian lobby di rawat inap, rawat inap administrasi. Jalan panjang ya Kak? Geraha Kedoya. Deket rumah gue Bro. Iya. Nanti. Tapi jauh lagi ya. Enggak. Boleh Kak. Geraha Kedoya ini sih ya. Oke, mungkin next. Kalau aku magangnya di Ditjenakes atau panjangannya dari Direktorat Jenderal Kesehatan Tenaga Kesehatan, itu ada di Jalan Hang Jebat. Aku ditaruh di perencanaan SDM di lantai 5. Wow. Di MC dan Ditjen. Bagus ya masukin. Iya. Kita nanti kemana-mana. Siap. Oke. Lanjut. Intinya nih. Oke. Jadi Kalvia dan Kak Faiza, di sini kita mau membahas tentang organisasi dulu nih yang pertama-tama. Karena mungkin dari teman-teman sekalian yang lagi nonton pasti pengen bertanya-tanya nih, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa baru, pasti pengen tahu nih organisasi-organisasi di Stikes Rumah Sakit Sadar itu ada apa aja sih gitu, Kak Alfia dan Kak Faiza gitu ya. Mungkin dari Kak Faiza dulu nih. Dulu waktu awal kuliah, Kak Faiza itu ada kepikiran nggak sih buat join organisasi kayak gitu? Atau mungkin memang kebetulan aja? Iya. Ada paksaan mungkin Mbak? Kalau paksaan. Tapi kalau kepikiran sih awalnya nggak ada kepikiran mau masuk organisasi ya. Cuman ya namanya kita baru masuk, FOMO ya teman-teman. Pada sibuk nih daftar organisasi. Ya udahlah ikut aja, siapa tahu bisa nambah pengetahuan, nambah ilmu juga kan gitu di luar, kan nggak ada salahnya kalau kita nyoba hal baru gitu. Oke. Jadi coba-coba aja. Berawal dari FOMO berarti? Iya, dari FOMO dulu. Oke. Diajak juga nggak? Diajak gitu? Ada sih ajakan-ajakan dari luar mah ada. Tarik-tarikan gitu? Tarikan paksa? Kalau tarikan enggak. Awalnya kita gali gitu. Oke, thank you Kak Faiza. Oke, kita next ke Alfia kali. Boleh Kak? Kalau aku sendiri sih pertama kali masuk mungkin 10% ada ketertarikan untuk organisasi, karena kan pasti ada FYP yang lewat tentang keorganisasian kampus ya. Itu tuh boleh kayak pengen ikut serta gitu dalam kegiatan kampus. Tapi juga lebih banyak yang negatif ya kalau lihat yang di FYP tentang kayak keorganisasian kan pasti kayak sibuk atau sebanyak ini dan itu. Jadi kan masih agak bimbang nih. Nah, sama kayak juga kayak Ojo atau Faiza ini
ada tarikan atau ajakan dari temen kita sekelas kayak ayo ikut aja organisasi kayak biar kita tuh nggak kayak cuman kupu-kupu kuliah pulang tapi ada kegiatan juga. Pura-pura ya kayak. Yes. Lebih baik kita pura-pura daripada kupu-kupu. Oke, itu dia. Benar ya Mia? 2 periode? 3 lah. Waduh. berat nih. Boleh Kak. Oke, thank you Kak Alfia atas sharingnya tadi ya. Oke. Nah, lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya ya kayak alasan utama tadi kan udah ya. Atau belum tadi? Alasan utama kalau masuk. Tadi sih mungkin lebih ke arah ini. Alasan masuk. First impression di organisasi dan alasan masuk ke organisasi itu gimana sih trigger awalnya ya kayak? Tahu aja tanya. Kenapa Kak Pia memilih BEM bukan di Hima? Kenapa memilih BEM? Pada saat awal pertama kali BEM itu kayak dipasarkan atau disosialisasikan, itu tuh BEM itu bilang kalau misalkan kita join ke BEM, itu kalau misalkan kita nggak keterima, kita bakalan turun ke Hima. Gitu. Jadi kalau misalkan Hima itu kan sosialisasinya itu kalau udah Hima nggak keterima, udah out aja. Tapi aku mikir buat kedepannya. Kalau misalkan aku itu pengen banget untuk ikut organisasi karena kayak yang tadi sebelumnya itu karena ada ajakan, karena juga tuntutan akunya sendiri itu mau sibuk dan mau ada banyak kenalan dari luar prodi. Jadi aku lebih memilih BEM yang nantinya kalau misalkan aku nggak keterima di BEM itu bisa lanjut ke Hima. Itu sih alasan utamanya. Jadi ada backup plan-nya. Backup plan. Oke. Kalau dari Kak Pia sendiri gimana? Kenapa milih Hima? Kenapa nggak BEM aja biar sama kayak Kak Pia? Kalau aku sih nggak ada alasan khusus ya. Alasannya pas itu lebih ke arah kondisional karena pas kemarin buka pendaftaran Hima itu aku lagi pas pendaftaran Hima awal ya, aku tuh lagi PMM, jadi lagi nggak di Stikes gitu, lagi di Padang. Dan pas itu katanya kalau yang jauh kalau bisa cari yang lingkupnya kecil dulu aja gitu. Jadi ya udah kalau gitu aku daftar di Hima dulu dan ternyata malah nyaman. Akhirnya terus jadi 2 periodenya di Hima aja, nggak pindah-pindah. Wow. Oke, for your information ya guys ya, PMI itu pertukaran mahasiswa ya. Iya. Ya. Jadi Kak Faiza ini salah satu mahasiswa yang ikut program pertukaran mahasiswa ya. Betul. Di mana Kak? Di Universitas Andalas. Padang. Oke. Nah, Padang ya berarti ya. Nah, lanjut nih. Selama Kak Faiza dan Kak Alfia menjabat atau pada saat berorganisasi, boleh ceritain nggak salah satu pengalaman nih yang paling bikin kaget atau yang ini di luar nalar banget atau nggak sesuai ekspektasi dari Kak Faiza atau dari Kak Alfia gitu, yang paling ini nggak kepikiran nih bisa sampai terjadi kayak gini gitu. Seharusnya nggak gini nih gitu. Paling di luar nurul gitu. Terus males juga kakak ngerjainnya gitu. Mungkin kayak contoh nyata kali ini kayak apa ya? Tumpang tindih pekerjaan, terus mungkin dari teman-temannya kurang supportnya dari teman-teman anggota divisi gitu, mungkin kayak gitu Kak. Atau yang mungkin di luar ekspektasi, gue pikir organisasi bakal seru nih atau apa gitu. Ternyata ada hambatannya gitu. Yes. Mungkin positif satu, negatif satu kali ya? Ya, boleh. Boleh. Dari siapa dulu? Kak Faiza kayaknya udah siap nih? Iya, boleh. Oh, Kak Alfia. Oke. Aduh, kalau dari aku ya, tantangannya itu tuh pastinya nggak jauh-jauh dari komunikasi. Komunikasi. Oh ya. Kita udah bagus nih di dalam organisasi kita, antara kita sama Hima, antara kita sama UKM. Tapi kan kita juga ada jenjang yang tertingginya lagi nih, ya dari ketua, dari waket, dari lain sebagainya. Itu tuh ada beberapa part yang dimana tuh ada miskom. Kita udah menyampaikan ke ketua panitia dosennya, tapi itu nggak disampaikan ke bagian atasannya lagi. Jadi pada saat di hari H kita udah prepare buat semuanya, tiba-tiba dibilang itu nggak boleh dipakai. Jadi semua itu udah ada di tempat. Contohnya tuh pada saat kegiatan Disnatalis itu tuh kita tuh udah ngedesain layout yang di depan, yang di aula itu.
atau sama yang di lobby itu kita udah desain semuanya, tapi pada saat kita udah selesai desain, kita ada telepon dari dosen kalau misalkan itu nggak boleh didesain, jadi harus dihapus semuanya. Itu nggak boleh dipakai buat tempat kalian jualan, tempat kalian naruh barang-barang, itu nggak boleh karena itu mau dipakai buat tempat yang lainnya. Padahal kita sebelumnya udah presentasi, kita udah bilang ini udah oke kan ya Pak, Ibu, oke. Tapi pada saat di hari H itu kita ditelepon kayak itu nggak boleh dipakai, jangan dipakai, kalian pindahin aja. Nah di situ kita udah kayak burn out, padahal acara tuh besok, bener-bener besok. Kita di sini udah sampai jam 9, tiba-tiba ditelepon kayak gitu tuh langsung kayak kita harus kayak gimana nih. Terus pintu ke belakang juga udah ditutup, udah dikunci. Kita nggak mungkin manjat pagar omah ya kan. Jadinya kita udah diskusi lain sebagainya. Alhasil ya udah besok pagi kita bener-bener pagi di sini tuh kayak jam, harusnya kita di sini itu jam 4, tapi kita di sini harus jam setengah 4 buat nge-layoutin lagi semuanya di belakang. Wow, Berat sih ya itu. yes. Balik lagi komunikasi ya, miskom berarti ya. Miskom banget. Dari Memang tuh di luar dugaan banget coba ya. Iya. Karena apa yang kita pikirin kadang nggak berjalan semestinya ya kayak. Iya betul. Jadi kotes gitu ya. Betul. Quotes. Ada kata-kata hari ini. Oke. Kita Thank you lanjut ya. Kak Alfia. Oke. Kita next ke Kak Faiza kali ya. Gimana, Selama berorganisasi gimana Kak? Apa yang di luar Pengalaman. ekspektasi ya? Sebenarnya nggak jauh dari iya sih jawabannya. Maksudnya kita tuh organisasi bukan yang lingkup di organisasi kita aja, tapi kita juga tuh harus menghubungi pihak luar gitu. Pihak ketiga ada pihak vendor atau pihak kampus sendiri atau dari teman-temannya ini nih, teman-teman dari Stikes Rumah Sakit Usadanya itu kadang dari kitanya tuh udah bagus, udah lancar lah gitu semuanya, tapi ternyata ada pihak ketiga yang kurang mendukung dari rencana kita, dan kurang mendukungnya itu kadang benar kata Pia tadi, dadakan gitu. Jadi kita harus muter otak gimana caranya acaranya itu harus tetap berjalan, tapi kita tuh jangan sampai kelihatan kalau ada miss di sini. Gitu. Itu sih yang bikin kaget, karena dengan waktu yang singkat kita harus bikin acara tuh tetap bagus. Yes, itu dia. Berarti improvisasinya ya diuji banget ya. Iya. Berpikir kritis gitu ya. Betul. Oke. Penyelesaian masalah. Wow. Luar biasa. 3 tempat. Berarti pencar semua ya Kak? Lancar semua. Di hari yang sama. Hari yang sama. Wow. Effort. Tapi akhirnya itu berhasil gak? Berhasil. Kita bisa nutupin semua anggaran itu. Wow. Hasil berdasarkan usaha bro. Wow. Tapi itu sering terjadi juga gak sih Kak? Kalau sering terjadi enggak ya, Enggak. karena kita itu awal-awal kan prokernya sedikit, terus tiba-tiba kita terakhir-terakhir itu kayak numpuk karena kita bentrok sama disenataris kan. Jadi semua iya. proker itu kita mundurin semua ke Disampingkan. belakang. Jadi awal-awal itu kita nggak ada kendala nih tentang keuangan, tapi di akhir-akhir ada sekitar 2-3 proker itu kendala di keuangan karena proposal kita kan terlambat naik. Harusnya kan proposal itu naik itu sebulan sebelum acara, atau minimal 2 minggu sebelum acara. Nah, 2 proker atau 3 proker ini tuh naiknya itu seminggu sebelum acara. Jadi caranya itu buat ngatasinnya yang kayak tadi danusan atau kita backup pakai uang mahasiswa. Gitu. Oke. Keren sih ya. Ya. Ini sih pokoknya kalau ada lihat pasti ada caranya ya Mia. Ya. Oke. Pada masa pasti ada caranya ya. Tuh. Lanjut. Oke. Thank you Kak Alfia. Yep. Buat dari segi bandara tadi ya. Ya. Nah, Kita sekarang sekre. kita ke sekre Kak Faiza. Karena masih nyambung BPH sama BPH nih. Kalau dari pengalaman Kak Faiza sendiri nih, selama menjadi sekretaris itu, susah nggak sih kayak ngatur administrasi, bikin notulensi rapat, kan bisa notulensi rapat kan panjang banget ya Kak Faiza ya. Terus pas rapat juga harus memperhatikan gitu ya. Nah, sama dokumentasi semua kegiatan gitu. Kayak ngurusin LPJ mungkin ya Kak Faiza, proposal dan lain-lainnya. Berdasarkan pengalaman itu, Kak Faiza berasa keteteran nggak atau kewalahan nggak? Kalau iya mungkin boleh kasih tau nggak alasannya kenapa? Betul kayak udah Sekre satu kan? udah Iya, muak kayak sekrenya satu. apa ini? Oh, saya kira satu. Gitu. Sekre satu. Emang sekarang 2, Hima? Kita biasanya apa kalau rapat-rapat, kayak program-program besar itu 2 sih Kak. Ya, Sekre Iya, kalau iya. program besar 2. Tapi kalau Kalau misalkan Hima kalau Hima kan masih 1. satu juga iya. sih. Iya. Kan setara deh. Dari muka sih udah kelihatan. Iya. Kalau keteteran sih
banget. Waduh. Tapi Kira lu bilang enggak begitu. cuman nggak yang sampai nggak bisa dikerjain ya enggak. Maksudnya ya udah keteteran ya keteteran karena kita kan namanya organisasi di kampus, ada kerjaan organisasi, ada juga kerjaan dari kampus gitu kan. Betul. Keteterannya tuh karena itu. Sebenarnya kalau misalkan emang lagi kosong dari kampusnya mah santai aja, aman aja. Cuman kadang yang bikin kagetnya itu pelaporan-pelaporan dari masing-masing prokernya itu yang masih susah ya. Maksudnya ini misalnya ada proker. Nah, prokernya itu baru selesai tutup buku nih. Jadi sertif apa segala macam itu belum selesai dokumentasi nomor-nomornya gitu. Nah, terus ada proker lagi yang mau buka, udah nanya, "Kak, nomor ini sudah sampai berapa? Nomor surat sampai berapa? Terus nomor sertif udah sampai berapa ya?" gitu. Jadi kan aku harus komunikasi dari yang satu, yang satunya lagi gitu buat dokumentasiin semuanya. Sebenarnya keteterannya kalau misalkan prokernya itu rapet-rapet dan keteteran lagi kalau pas di LPJ. Cuman kalau udah dicicil awal-awal sih ya bisa. Namanya sekretaris ya harus gercep BPH kan. Iya. Bener sih. Apalagi harus dicicil awal-awal ya, banyak tugasnya. Apalagi kayak waktu prokernya kalau misalkan kita lihat jaraknya deket gitu, Iya. berarti memang harus sudah diwanti-wanti ya kan? Iya harus diwanti-wanti. Ini ya kalau udah selesai nanti tolong dokumentasiin di link yang udah ada gitu biar tercatat semuanya. Jangan sampai ada yang miss nanti tiba-tiba pas LPJ-an, kok nomornya baru sampai segini ya, padahal proker kita udah sampai sini. Oke. Emang harus bawel berarti ya? Emang harus bawel ya, harus bawel. Harus. Ya. Kalau enggak susah. Kalau enggak, kita yang bingung nanti kan, karena betul kan semua dokumentasi ada di kita. Oke, thank you Kak Faiza. Gitu ya teman-temannya. Jadi sekretaris itu nggak mudah, apalagi jadi bendahara juga nggak mudah. Ya, sama-sama susah. Yes, hidup gak ada yang mudah. Ya kan? Oke, Bro Armi. Lanjut ya untuk Lanjut. pertanyaan selanjutnya ya. Ini bebas sih, siapa aja yang mau jawab duluan. Pernah nggak kakak-kakak di sini diminta kerja dadakan tengah malam? Kayak atau mungkin ada cerita momen paling bikin stres aja sih boleh. Cerita momen paling stres, cuman kan kayaknya nggak juga deh kalau diminta kerja dadakan tengah malam ya. Aja. Kalau pernah. Tapi kalau dari muka sih Kayaknya udah pernah. kerasa stres ya. Enggak stres ya. Kita stres, kita aman ya. Lagi mau tidur gitu, tiba-tiba buka WA. Set, revisi. Revisi atau apa gitu. Apa ini gitu. Iya, Pernah nggak? kita ada pernah kayak begitu. Wow. Apalagi proposal LPJ kan. Nah, kalau dari aku sendiri ya, pada saat kayak jadi keanggotaan divisi gitu, aku udah tutup laptop nih, udah mau siap-siap untuk tidur, udah skincare dan lain sebagainya. Udah aku kirim juga ke grup yang ada ketiga untuk ditandatanganin sama dikoreksi. Dan beliau pun juga sebenarnya memang on-nya itu tuh di tengah malam karena memang sebelumnya itu beliau kan juga ngurusin rumah tangga ya. Jadi pada saat melihat BEM itu tuh udah kayak tengah malam gitu. Dan revisinya pun di tengah malam. Jadi supaya besoknya itu dari ACC aku revisi di hari itu juga. Jadi revisian itu tuh paling malam aku terima itu di jam 1 atau nggak di jam 2-an. 1 jam 2 itu revisi masuk, aku lihat oke, kalau misalkan masih bisa aku kerjain. Tapi kalau misalkan nggak bisa aku kerjain, aku nanti kayak bangun pagi, habis itu aku kerjain. Jadi bener-bener di hari itu aku selesaiin dan naik di hari itu juga. Apalagi kalau misalkan ada proker yang gede kayak LDKM, itu kan nggak bisa ditunda-tunda ya. Anggarannya gede banget. Jadi kalau misalkan pada saat itu ada revisi di jam 1, di jam 2 malam, aku langsung kerjain, terus langsung kirim kembali, habis itu baru besoknya alhamdulillahnya sih nggak ada revisi lagi. Jadinya langsung naik ke ketua stikes. Gitu sih. Wow. Gercep ya? Iya harus gercep. Wow. Beda sama kita sih. Kita beda ini. Tunda-tunda dulu lah. Udah. Ya, Oke. dari Kak Faiza sini gimana? Maaf ya. Kalau dari aku sih, kalau selama jadi sekretaris ya kerjaan-kerjaan yang malam tuh ya kerjaan-kerjaan biasa sih, bukan yang kerjaan
wow banget gitu sampai revisi atau apa, paling cuman ngasih ide atau apa, terus kayak oh ini gini ya, ini gini gitu, kayak cuman sebatas chat WhatsApp biasa, bukan yang harus sampai buka laptop apa segala macam. Cuman kalau jadi kepanitiaan ya sering ya sampai pagi gitu, kadang pernah, apalagi kalau acara yang besar, benar kata Kapia tadi, terutama aku tuh di acara besar 2 kali Desnatalis tuh jadi divisi acara ya. Terus yang namanya yang namanya kita tuh kan gabung sama dari prodi lain ya, dan waktunya itu pasti kita nggak semua ada di waktu yang sama kosongnya gitu. Jadi kita bisa diskusi-diskusi itu ya malam ya sampai pagi, karena besoknya kita harus report, oh kita udah sediain ini nih, kita udah ini gitu. Karena benar nggak bisa dinanti-nanti kalau misalkan proker-proker besar tuh, karena kalau dinanti-nanti kita sendiri yang kewalahan. Jadi kayak bom waktu ya. Iya, nanti kita juga yang kena kan sama dosen kita maupun juga yang ketua dan lain sebagainya. Iya sih. Iya, so far so good ya. Iya, so far so good. So fine. Iya. Syukurlah. Aman aja, bisa dihandle. Oke, menarik nih. Kita lanjut ya. Untuk dari kakak-kakaknya sendiri tuh pernah terjadi kejadian konflik internal nggak? Setiap mungkin dari BEM atau dari Hima, atau mungkin pas lagi acara itu pernah terlibat konflik yang wah gitu, udah parah lah pokoknya. Pernah nggak? Dan itu gimana cara ngadepinnya? Kalau kita ambil contoh pas rapat eval gitu, habis acara besar, pasti kan ada yang suka saling salah-salahan gitu kan. Itu gimana tuh ngadepinnya? Kok dulu? Ya. Aduh, takut salah ngomong ya. Nggak apa kalau nanti kita sensor. Ya, udah sensitif dalam pertanyaannya. Kalau dari gimana nih? Kita kan proker ada yang gabungan ya, ada yang sendiri-sendiri juga. Mungkin kalau dari yang gabungan dulu ya. Dari yang gabungan kan kalau kita sama pihak lain nih, kerjasama misalnya sama Himakep atau sama BEM, pastilah ada pergesekan-pergesekan, apalagi misalnya di budaya kita tuh di budaya Himakas biasanya kayak gini, tapi di budaya BEM tuh biasanya kayak gini gitu. Nah itu pasti ada pergesekan. Terus kalau udah di lapangan ya panas pasti, yang namanya lu capek, gue capek, terus sama-sama ngerasa nggak mau disalahin gitu kan. Cuman ya udah selesain di saat itu juga, selesain di ruangan itu juga gitu. Jadi jangan bawa masalah apa-apa tuh sampai keluar gitu. Dan namanya masalah kayak gini tuh udah disimpan di kita aja, diselesain saat itu juga, biar nantinya itu kita kalau ada kerjasama lagi bisa ngasih yang terbaik lagi gitu buat kampus, karena kita kan sama-sama organisasi ya, tujuannya buat ya kampus ini gitu. Kalau misalkan kita musuh-musuhan nih, ya berarti kan kita jadinya nggak dukung satu sama lain. Itu nggak sejalan malah. Ujung-ujungnya berarti fall down juga untuk prokernya nanti. Iya. Terima aja, ya sabar aja, namanya juga ngadepin manusia ya. Sama kayak cara kita ngadepin diri kita sendiri aja. Setuju, betul Kak. Oke. Kalau dari Kapia gimana? Setuju Kak. Kalau dari aku sendiri, ya sependapat sama Ojo juga, karena benar-benar beda ya budaya BEM sama budaya Hima. Jadi pada saat disatukan itu benar-benar kayak air sama minyak, kita agak sulit nyatu, tapi alhamdulillahnya udah nyatu ya Jo, dari angkatan kita terus dan seterusnya. Terus kalau untuk menyelesaikan caranya, kalau kita ada perdebatan, konflik dan sebagainya, kita selesaiin semua di eval tadi kata Ojo. Kita selesaiin semuanya di eval, kita dengerin satu-satu apa keluh kesahnya, kita persilakan mereka semua untuk nangis, untuk bentak-bentak, untuk ini, untuk itu, tapi satu, jangan pakai fisik. Jadi terserah mereka mau saling ngata-ngatain, mereka mau saling nangis, mereka mau saling teriak, kita persilahkan, karena itu kan emosi mereka ya. Daripada mereka pendem, mereka nanti kena mentalnya, atau nanti orang tuanya malah nyalain kita, mereka buat udah keluarin aja apa keluh kesah kalian, terus nanti kita dengerin, terus nanti kita juga ngasih solusi ke mereka semua, terus juga kita jadi penengah dari antara pihak A ke pihak B, terus di hari itu juga pun harus jabat tangan,
harus jabat tangan. Kalau misalkan cewek sama cewek pelukan, kalau cewek sama cowok ya benar, Cowok sama cewek cowok. sama cowok itu jabat tangan. Oh, iya. Kalau cowok sama cowok ya pelukan, ya kan? tetap ya? Tetap Oke. gitu. Jadi kita harus benar-benar ngelihat mereka ini udah baik-baik aja nih. Udah nggak ada pertengkaran apapun lagi, udah nggak ada dendam kesumat dari mereka berdua. Udah clear, baru kita selesaiin evaluasinya. Oke. Berarti yang di hari itu tetaplah di hari itu aja. Iya, harus Baik dari aja. itu. Oke. Tapi That's it ya. Bentar, tapi kalau dari Kapia sendiri nggak takut emang kayak dari pihak A itu punya jadi masalah internal gitu ke pihak B. Jadi sampai di luar organisasi itu masih dibawa-bawa gitu masalah tersebut. Nggak takut ya gitu. Kalau masalah itu memang ada. Ya, 3, 2, 1, action. Dari mana ya boleh? Tadi dari cewek. Tadi pertanyaannya apa ya? Gue lupa. Dari kafe. Kalau ada konflik yang masih Iya, konflik. ada gitu. Jadi Oh iya, ngobrol sama ya, lain. jadi kalau Kalau yang di luar, ya Iya. sampai dibawa ke luar-luar lah. untuk mengatasinya atau kepikirannya. Apa sih tadi? Semuanya. Oke. Kalau misalkan konfliknya itu di hari itu juga, terus si individunya tetap bawa keluar atau kayak masih ada ya percikan-percikan dikit atau mungkin banyak kali ya, itu kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa menepis itu semua, karena kan memang namanya manusia ada rasa dendam, ada rasa kesel, ada rasa masih nggak terimanya, Ya. mungkin kurang cara penyelesaian masalahnya. Tapi kan kita juga nggak bisa terus-terusan ke permasalahan itu. Kita harus tetap jalan. Kita harus tetap ngikutin arus. Kita harus tetap melihat ke depan. Kita nggak boleh lama-lama di belakang dan benar-benar menguplok di permasalahan tersebut. Jadi buat masalah kayak orang itu bawa keluar organisasi atau ke diri dia ataupun ke teman-teman circle-nya, itu urusan dia aja. Tapi nanti kalau misalkan dia itu nyenggol organisasi, itu baru nanti kita yang selesaiin. Tapi kalau misalkan masih individu-individu, terus kayak belum terlalu urgent banget, belum kayak fisik, belum ada pembulian, itu masih oke lah, nggak apa-apa gitu. Karena ya memang manusia kan ya ada sindir-sindiran dikit-dikit di Ya, SG, di SW, itu kan pasti ada ya. Jadi ya udah, namanya juga perang, nama juga manusia, mereka berhak untuk bersuara, mereka berhak untuk merasakan, jadi itu biarin aja, gitu sih. Gak usah dibawa pusing, karena kalau dibawa pusing kita yang stres. Tuh, setuju. Urusan mereka ya. Ya, Oke. Kalau dari Kapia aja gimana? Pernah nggak terjadi nggak di IMA itu? Ngalamin sih. Pasti pernah ya. Ngalamin. Cuman ya udah gitu. Kalau kita kesel, tapi udah kita bawa keluar organisasi, ya udah berarti tanggung jawabnya ada di kita. Cukup antara kita sama dia aja, nggak usah bawa-bawa yang lain, organisasi apa-apa itu jangan dibawa. Iya, tetap Iya, profesional. tetap profesional. Kalau memang nanti dari organisasi ini mengharuskan kita untuk kerja bersama, ya udah kita harus sama-sama profesional. Mau ada dendam, mau ada apa, ya udah. Setuju. Setuju sih kalau. Oke, Niko. Oke, kita harus cukup dengan konfliknya kali ya, Bi? Ya. Udah banyak banget nih konfliknya. Oke, next nih Kak Alfia sama Kak Faiza. Menurut Kak Faiza sama Kak Alfia, boleh di-share nggak salah satu pengalaman yang orang luar organisasi itu nggak tahu bahwa kerjaan kalian itu semenyenangkan itu? Mungkin boleh di-share nggak pengalaman apa menurut Kak Faiza sama Kak Alfia yang paling, wah gila ini udah kayak second home-nya gue banget nih, kayak rumah kedua gue nih di organisasi gitu. Oke. Boleh mungkin kita dari Kak Faiza dulu, tadi nggak Kak Alfia duluan ya. Apa ya? Kalau second home, kalau dibilang dari second home ya, iya sih beneran ngerasa second home kan, karena kita mungkin dari Senin sampai Minggu tuh ketemunya orang-orang itu aja gitu. Apalagi aku sendiri kan anak rantau gitu. Kalau di kos ya gabut juga. Kalau di sini kita punya teman makan, teman apa, dan organisasi itu nggak melulu tentang kerja gitu. enggak tentang kerja. Iya, paling orang luar tuh mikirnya kita rapat, padahal tuh kita kumpul kadang cuma makan atau sekedar sharing, atau bahkan ada yang kadang bawa PR-nya gitu, bawa tugas-tugasnya gitu. Ya. Ini gimana sih ya, namanya kan di organisasi juga ada yang cutting, ada yang datingnya gitu. Jadi nggak yang baku kita kalau ketemu harus bahas rapat, bahas harus stres aja, enggak. Kita kadang juga liburan, kadang kalau di
Kalau di angkatan aku, periode aku tuh ada namanya program me time, ada satya time. Jadi kita jalan-jalan gitu selama 2 Refreshing. hari. Iya, refreshing kan. Wow. Masa iya sih kita mau numpuk aja ngurusin kerjaan proker-proker gitu. Iya, sumpuk ya. Kita ada apa jalan-jalan nggak? Wah, tenang aja. Nggak ada. Harus ke Odyssey nanti kita. Udah ada. Rencananya kita bakal keliling Eropa. Jauhan. Tapi lewat map saja. Oke, Iya, sendiri. harus lah itu. Doain ya guys ya. Oke, gitu ya. Lanjut. Oke, thank you Kak Faiza. Bener banget kata Kak Faiza ya Bro Almi ya. Betul. Kayak nambah networking, kayak pastinya nambah pengalaman juga ya Kak Faiza ya. Pastinya. Nggak cuma kerja doang ya di organisasi ya. Kerja mah Pas serta rapat ya. iya, kerja mah ya udah, toh kita kalau kerja juga kita kan dapat pengalaman. Betul. Ya, Setuju. jadi Setuju. sebenarnya nggak ada negatifnya di kita, nggak ada ruginya juga. Iya nih kita kerja, ini harus selesai ya, ini harus jam segini selesai, tapi kan kita jadi, oh berarti kalau misalkan nanti di dunia kerja aku harus diburu-buru, aku udah bisa gitu, udah bisa ngatasin semuanya. Karena udah mendahului duluan ya Iya. di organisasi. Setuju banget sih. Nah, nanti kita bakal ada pertanyaan menarik tentang itu juga. Oh, Iya, berarti. Tapi udah di skill duluan. Tapi nggak apa Kak Faiza. Oke, yes. Oke, kita lanjut ke Kak Alfia kali sekarang. Nah, boleh Kak Alfia, boleh bisa. Boleh. Kalau dari sudut pandang Kak Alfia mungkin yang paling menyenangkan atau yang menurut Kak Alfia paling oke nih, orang luar belum pernah ngerasain ini, lu harus ngerasain ini juga gitu. Kalau itu sebenarnya nggak jauh beda dari Ojo juga ya. Karena kita juga ada kegiatan jalan-jalan juga di BEM pasti Wow. ada dong. Nggak mungkin kita tuh cuma nguplek di organisasi, kita cuma nguplek di proker yang banyak tuh enggak. Kita juga jalan-jalan 2 hari juga sama. Itu kita nggak mungkin ngumpul di Jakarta, kita pastinya perginya itu di luar Jakarta sesuai budget kita aja sih. Kalau kita cukupnya budgetnya itu di puncak ya di puncak, kalau di Bandung ya di Bandung, ya pokoknya secukupnya budget kita aja. Ya. Terus selain itu juga kalau misalkan di organisasi itu keuntungannya adalah kalian punya ruangan kalau misalkan kalian pulang dari kampus, pulang dari sekolah, pulang dari kampus. Misalkan kalian butuh tempat untuk diskusi mengenai proker A sesama anggota HIM atau sesama anggota BEM, itu kalian bisa pakai ruang BEM itu sih. Jadi kelebihannya itu juga ada di situ. Jadi kalian bisa diskusi secara internal atau deep di dalam ruang BEM. Enggak kayak di aula, enggak kayak di lobby, enggak kayak di kantin, itu kelebihannya. Selain itu juga menurut aku kalau organisasi di kampus ini tuh kerjasamanya atau saling rangkul itu top banget, bagus banget. Karena kita semua di sini nggak kayak pada saat kita kalau kerja kelompok kan pasti masih ada individu-individunya ya. Ya, betul. Itu kerjaanmu, ya udah itu kerjaan lu, kerjaan gua harus ego selesai sendiri. gitu kan. Ya. Tapi kalau misalkan organisasi di HIMA ataupun di BEM yang aku dengar dan yang udah aku lewati, itu kalau misalkan kita terkendala atau kita nggak bisa atau kita misalkan belum berpengalaman cara ngerjain hal tersebut, itu bisa dibantu sama teman-teman yang lainnya, entah diajarin atau misalkan benar-benar di backup. Karena kan kita itu kalau ngejalanin proker itu nggak cuma satu ya, pasti nge-backup 2-3 dan itu pasti divisinya beda-beda. Ya, betul. Jadi kalau misalkan di aku divisinya itu pada saat jadi bendahara tapi aku nggak bisa megang bendahara, untungnya partner aku bisa untuk nge-backup. Terus kalau misalkan di acara, kalau misalkan aku nggak bisa, aku ada teman yang bisa diminta tolong untuk nge-backupin untuk mewakilin di acara. Jadi kerjasama, terus family-nya, terus cara ngerangkulnya itu bagus di organisasi BEM sama HIMA di Stikes Semester Persada. Itu sih. Saling backupnya dapat banget ya. Iya, dapat banget. Oke. Dan nggak ada kayak salah menyalahkan tuh nggak ada. Jadi kayak ya udah kalau misalkan ini memang hasil ajaran dari dia, ya dia juga bantu ngomong gitu. Jadi dia nggak tutup mulut nih. Gue yang udah ngajarin, gue juga salah ngajarinnya. Itu enggak. Jadi kalau misalkan memang kita salah ngajarinnya, ya kita juga ngomong, oh iya maaf kemarin gue salah ngajarinnya gitu. Jadi nggak dilepas-lepas. Nggak dilepas gitu aja, nggak kayak lepas Oke. tangan kayak
dijerumusin ke jurang tuh enggak. Oh, oke. Itu dia teman-teman. Tunggu apa lagi ya? Ya, Kita bikin. segera join. Tunggu. Belum oprek. Iya. Tunggu info selanjutnya. Oke, thank you Kak Alfia. Sangat-sangat gila, thank you Kak Faiza. Oke, itu tadi tentang yang orang luar tuh belum tahu tentang organisasi ya. Dan harus Tadi cobain. di spill. Yes, betul. Oke, mungkin kita selanjutnya lanjut ke segmen berikutnya. Kak Faiza, Kak Alfia. Nah, di segmen berikutnya ini kita pengen bahas lebih teknisnya sih. Mungkin cara singkat aja untuk Kak Alfia dan Kak Faiza. Ini lebih ke arah bagaimana sih kayak pengaturan manajemen waktu Kak Faiza dengan akademik selama berorganisasi itu. Jadi pertanyaannya kurang lebih kayak gini, Kak Alfia, Kak Faiza. Menurut Kak Faiza, Kak Alfia, cara Kak Faiza dan Kak Alfia membagi waktu antara organisasi kuliah, apalagi kan ini udah semester akhir juga ya, asli kan ada skripsi ya Kak. Bentar ini kan udah 3 jenderal nih yang ditunggu ya. Udah 3 masalah di depan ya, organisasi, kuliah, dan skripsi ya. Pasti kan 3 hal yang berbeda dan 3-tiganya prioritas juga ya, gitu ya. Nah, menurut Kak Faiza sama Kak Alfia, pastinya kan merasa kewalahan. Mungkin karena tanggung jawab di organisasi, terus semesternya juga udah semester akhir ya. Dan menurut Kak Faiza sama Kak Alfia, gimana sih cara pembagian manajemen waktu yang pas, atau mungkin boleh di-share nggak teknik pembagian secara teknis singkatnya aja gitu untuk pembagian teknisnya untuk waktu dan akademik gitu. Yang tadi 3 hal. Kuliah, organisasi, dan skripsi gitu. Dan mungkin boleh di-spill juga kayak selama ikut organisasi sebenarnya mempengaruhi nilai gak sih gitu. Mungkin kalau mempengaruhi kenapa gitu. Mungkin di-share teknisnya aja Kak untuk mengatasi manajemen waktunya. Baca ya Kak. Teman-teman. Boleh. Kak Alfia boleh, tadi udah Kak Faiza soalnya. Oke. Kalau dari aku manajemen waktu ya, cara manajemen waktunya itu kalau misalkan kita jangan ngambil pada saat kita udah skripsi, karena kita skripsi ini kan udah gak ada organisasi ya, jadi nggak masuk ke perhitungan organisasi. Jadi kita masuk aja itu di semester 6 ya kalau nggak salah. Di semester 6 yang dimana itu kita lagi kewalahan mau KKN, terus tugas banyak, organisasi. Nah itu kita masuk ke yang semester 6 ini. Kalau misalkan dari mau persiapan KKN, terus tugas banyak sama organisasi, caranya itu tuh aku sendiri baginya itu untuk tugas kampus aku batasin, aku ngerjainnya itu dan bisa aku kerjain selama 3 jam. Sisanya aku fokus ke organisasi. Itu 3 jam itu benar-benar full buat nyelesain semua permasalahan yang ada di kelas. Misalkan dari tugas, dari diskusi tentang, kalau diskusi kan masih bisa nyambi ya, tapi kalau misalkan ngerjain tugas dan lain sebagainya kan harus pantengin di laptop. Jadi itu 3 jam itu buat nyelesain semua tugasnya. Jadi kalau misalkan di hari itu juga ada 2 tugas lagi numpuk, aku selesai di 3 jam itu. Selesai nggak selesai itu? Harus selesai sih, harus selesai. Walaupun agak lewat 3 jam dikit-dikit, tapi harus selesai di hari itu juga. Jadi 3 jam itu harus selesaiin semua tugasnya. Habis itu baru aku beralih ke diskusi KKN. Habis itu aku beralih ke organisasi gitu. Terus ada pun aku itu maksimal untuk ngerjain tugas itu 5 jam durasinya. Jadi dari misalkan aku pulang kampus kan misalkan sampai rumah itu di jam 7, jam 8. Sampai jam 12 malam itu aku ngerjain tugas-tugas yang buat kampus. Sisanya aku gunain buat bikin organisasi. Dari jam 12 malam sampai paginya mungkin. Atau pada saat paginya dari jam 6 atau jam 7 aku bangun tidur sampai jam 12 siangnya lagi atau jam 2 siangnya itu aku ngurusin organisasi. Dan begitu pun seterusnya. Oke, dibagi per zona-zona waktu berarti ya? Iya. Wow, itu mulai ditiru ya teman-teman ya untuk manajemen waktunya. Keren sekali ya Kak Alfia. Oke. Nah Kak Alfia, berdasarkan pembagian zona-zona itu, kita mau tahu nih Kak Alfia, boleh nggak sih di-spill kayak itu mempengaruhi nilai Kak Alfia nggak sih dengan cara teknis seperti kayak gitu? Cara tidak langsung atau mungkin secara langsung nilainya gimana tuh dampak ke nilainya Kak? Ya lebih ke ngaruh waktu tidurnya sih. Tidurnya. Iya, pasti juga. Tidur pasti.
Aku tidur pasti. Terus kalau misalkan nilai, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau mempengaruhi nilai itu enggak ya, karena kan kita jenjangnya itu tuh makin lama pembelajarannya kan makin sulit. Jadi menurut aku itu kalau misalkan nilainya turun atau apa, itu bukan karena daya kemampuan aku tuh menurun atau nilai aku turun, tapi karena memang pelajarannya itu perlu didalamin lebih-lebih lagi. Kalau misalkan dari awal itu udah kayak tinggi, terus tiba-tiba di tengahnya itu pada saat organisasi jadi turun, nggak di luar kemungkinan juga kalau misalkan aku nggak ikut organisasi tetap turun, karena memang derajat kesulitan mata kuliahnya itu tuh beda dari semester 1 sampai semester 6 kan pasti berbeda. Apalagi udah ada biostatistik, apalagi ada kuantitatif, kualitatif, terus ada geografi yang pemetaan, terus ada apalagi Jo yang pajak. Iya, Ada pajak-pajak gitu. Jadi kan udah makin berat nih pembelajarannya. Kalau di awal kan masih ada budi pekerti, masih ada kewarganegaraan, bahasa Indonesia, basic. Jadi kita masih bisa ngimbangin lah, masih bisa kayak oke nih ada nih di pelajaran SMA. Tapi pada saat naik ke semester 4, 5, 6 itu udah luar nurul semua nih. Udah tahu ini pembelajaran apaan ini, manajemen ini, terus abis itu pemasaran, abis itu ada lagi apalagi biostatistik, kuantitatif, kualitatif, terus bikin peta, itu kan belum pernah kita ajarin ya di dalam SMA. Walaupun memang ada geografi di SMA, tapi kan kita nggak diajarin buat peta nih. Nah di kampus ini kita diajarin buat peta, buat peta terus cara masukin gambar laut atau gambar apanya, terus dikasih lintang, garis lintang sana, garis lintang sini, itu sih. Jadi kalau untuk nilai turun, kalau dari aku memang iya nilainya turun, tapi nggak kayak drop banget itu enggak. Itu karena memang pure pembelajarannya semakin lama semakin sulit, jadi ya memang agak turun nilainya. Gitu. Tapi bisa dinaikin lagi coba. Bisa dinaikin lagi kan dari semester 6 habis itu 7 8-nya kan naik lagi. Karena kan memang KKN, terus habis itu magang, habis itu skripsi kan. Gitu. Terus berarti kita ambil kesimpulan ya dari Calvin, berarti secara pendapat tadi dari Calvin berarti menyinggung bahwa organisasi tidak sebenarnya berdampak ke nilai. Baik lagi ke diri sendiri gitu ya kan? Iya betul. Oke betul. Itu sih kayak pasti tingkat makin tinggi makin susah juga ya kayak. Makin susah. Betul. Oke. Thank you Calvia. Kita lanjut ke Kak Faiza mungkin. Dari Kak Faiza gimana pendapat dengan Kak Faiza sendiri? Itu. Kalau dari cara ngatur waktu ya, kita nih bangun tidur pasti udah tahu nih apa aja tugas-tugas yang menanti kita di pagi hari itu. Entah ada rapat, entah ada deadline tugas atau apa. Nah caranya gimana? Caranya kita harus tahu mana duluan yang harus kita kerjain, mana duluan yang lebih penting, mana duluan yang tingkat kerumitannya itu lebih mudah. Jadi kita nggak take time banyak di tugas itu. Baru setelahnya kalau kita udah punya waktu agak luang, agak senggang, kita sisain yang paling susah. Kalau aku sendiri sih kayak gitu. Jadi yang gampang dulu nih aku selesain, misalnya tugas apa gitu gampang, ya udah selesain berapa menit gitu, berapa jam. Nah habis itu kalau udah selesai lanjut ke yang berikutnya. Baru kalau misalkan ada tugas dari organisasi, ya fokus di organisasi. Jadi nggak yang tumpang tindih. Waktu ini ada tugas deadline, terus aku juga harus ada rapat, ada apa, enggak. Karena kita tuh bangun tidur pasti udah tahu schedule kita di pagi hari itu tuh apa aja. Kita harus ngerjain apa dulu yang harus kita selesaikan, kita harus sudah tahu gitu. Kalau dari aku. Jadi semuanya punya waktu yang pas, punya proporsional yang tepat, selesai semua tepat waktu, dan bisa selesai di hari itu juga. Oke, nah sedikit menarik nih. Tadi Kak Faiza sempat mention lebih suka ngerjain hal yang gampang dulu ya, baru yang susah-susah ya. Nah kalau dari Calvia mungkin prefernya gimana Kak? Apa mungkin hal-hal yang susah dulu yang dikelarin, dieliminasi dulu, atau mungkin sama kayak Kak Faiza nih sistemnya? Kalau aku perhitungannya itu, aku lihat dulu jumlah tugasnya. Misalkan tugasnya itu ada 5. Yang susah 1, yang gampang 4. Aku pasti nyelesain yang gampang dulu nih, 4. Karena nyelesain 4 ini sama aja nyelesain 1. Jadi sama aja nih, mana aja yang aku selesain pasti sama aja waktunya. Gitu. Kalau misalkan aku rasa memang deadline-nya itu yang susah lebih duluan, aku selesain yang
si paling susah dulu. Tapi kalau Hmm. misalkan deadline mereka ini nggak terlalu berdekatan, nggak terlalu berjauhan, aku selesaiin yang gampang dulu. Oh, Dan ngeliat dulu dari jumlahnya. oke. gitu sih. Tergantung sikon dan situasi Iya. dan jumlahnya juga berarti ya. Betul. Balik lagi ya. Oke. Thank you Kak Alfia. Oke, selanjutnya nih. Dari Kak Alfia dan Kak Faiza, tadi kan Kak Faiza udah sempat mention ya. Untuk teknis cara penyelesaian masalahnya dan pembagian manajemen waktunya ya. Nah, boleh diceritain nggak Kak Faiza, selama berorganisasi mungkin apakah mempengaruhi nilai akademik Kak Faiza nggak? Gitu. Kalau nilai akademik benar sih kata Pia tadi. Sebenarnya kita tuh bukan dipengaruhi sama kesibukan kita atau apa di organisasi itu nggak ada campur tangan ya kalau menurut aku, karena tingkat fokus aku selama aku menjabat di organisasi ataupun nggak di organisasi itu sama aja. Fokus utamanya tetap kuliah gitu. Jadi Oke. ya kalaupun ada yang salah sama kuliah aku, nggak ada hubungannya sama dunia luar lainnya gitu. Tapi kalau dari sepengalaman aku, IPK aku turun atau enggak, ya enggak sih. Naik-naik aja. Konsisten ya. Ya, itu gimana cara kita memanajemen semuanya dengan baik. Nggak ada yang salah dan nggak ada juga yang apa ya, yang ngelibatin dari organisasi atau apa, itu nggak ada. Itu cuma stigma negatif organisasi aja sebenarnya. Dan balik lagi ke orangnya nggak sih? Iya, kayak Bawa organisasi padahal Iya. nggak ada apapun dari organisasi. nggak punya tempat lain untuk disalahin. Iya, jadi organisasi yang kena. Iya, Bersasaran. jadi ya. sasaran. Oke, ya, setuju. Balik lagi ke orang itu sendiri lagi ya. Bagaimana caranya struggle ya gitu ya Kak. Oke, thank you Kak Faiza. Oke, kita Nah, lanjut. next berikutnya kali ya. Oke. Dari Kak Faiza dan Kak Alfia, pernah nggak ngerasa kayak nyesel gitu? Pernah masuk organisasi? Nyesel? Enggak sih. Kalau nyesel mah, karena kan banyak banget hal positif, banyak banget pengalaman. Kita juga punya banyak relasi juga jadinya. Jadinya kalau untuk hal negatifnya pun nggak ada. Tapi kayak maksudnya kayak di suatu momen gitu atau ya di suatu waktu Kak Faiza dan Kak Alfia lagi stres, aduh ngerasa kayak nyesel gitu. Ngapain masuk organisasi, tahu gini nggak bakal masuk organisasi gitu. Kalau dunia tuh pasti ada ya, namanya juga manusia. Pasti ada titik rendah Pasti aja. ada titik terendah. Setuju. Kok semuanya hari ini harus selesai ya gitu. Kok semuanya hari ini butuh gue gitu. Apa gue harus dibagi-bagi aja gitu. Pasti ada bisu-bisu ya Kak. Iya, pasti ada kayak gitu, pasti ada. Cuman kan justru di saat itu tuh kita nemuin titik baiknya, kayak justru dari orang-orang organisasi ini tuh yang kadang ngerangkul, udah jangan capek dulu, kita selesaiin semuanya bareng-bareng. Kita kan mulai ini bareng-bareng, kita juga harus selesai bareng-bareng gitu. Wah, Kamu setuju. ada kesulitan apa atau apa, komunikasiin gitu. Jadi yang penting itu komunikasi ya, Bi, Balik lagi. sebenarnya. Iya, kalau kita ada masalah atau apa ya jangan dipendam sendiri, jangan berusaha selesaiin sendiri. Kan kita kelompok, selesainya kelompok. Itu yang menjadi penyakit biasanya ya Kak. Iya, mereka setuju. stres, mereka nyalain diri sendiri, Overwhelmed dipendem, terus jadinya udah dari organisasi Udah. deh. Kewalahan sendiri ya Kak. Kalau mereka ngomong tuh kita mah biasanya welcome ya orang organisasi itu, pengalaman kita. Nah, itu dia teman-teman. Jangan pernah mendam ya. Iya. Balik lagi, bahaya penyakit. Jadi introvert dah. Jadi intinya kita nggak nyesel ya Nggak untuk masuk nyesel, organisasi, nggak. nggak nyesel sama yes. sekali. Karena Kan pilihan yang udah dibuat sendiri juga ya Kak. Iya, Balik lagi ya, betul. tanggung jawab dengan Karena pilihan. justru di titik kita lagi nyesel, justru mereka yang nggak bangkit. Betul. Jadi ya nggak Nggak jadi nyesel. Support system. Support Iya, system. support system. Itu dia ya. Yes, setuju. Betul Kak. Oke, selanjutnya nih Kak Faiza sama Kak Alfia. Boleh nggak sebutin satu aja? Untuk satu aja dan alasannya kenapa bisa dapet ini gitu ya. Nah, kita pengen nanya nih, soft skill apa sih yang paling Kak Faiza sama Kak Alfia dapat setelah bergabung berorganisasi? Satu soft skill dan sebutin kenapa bisa dapetin soft skill itu, alasannya. Soft skill mungkin kayak misalnya percaya diri tiba-tiba atau public speaking gitu, boleh. Nah, kepake juga nggak pas magang? Ya, boleh. Saat Disambungkan pada saat magang, kan kemarin itu lagi magang kelulusan ya kayak. Boleh disambungin ke magang kelulusan saat ini, apakah hal yang ada di organisasi itu terpakai soft skill-nya di saat magang saat ini gitu?
Kita Harusnya mulai- kepake ya. Saya banyak ya. banyak. Banyak. Tapi yang Kenapa satu cuma aja. satu ya disuruhnya? Kayaknya yang paling wow aja gitu kak. Yang paling wow. wow. Yang paling Oh, ini wah ini berguna banget berguna gitu. banget gitu. Di Teman-teman harus semua momen. kembangin gitu. Iya. Apa ya Jo? Pilih satu ya. Jadi satu, iya. Ya pilih satu juga yang paling wow. Jadi Ya, acara boleh dia deh situ dua, tuh. lebih dari dua boleh. Kita harus semuanya selesai pagi. Itu problem solving kita kepake banget itu. Problem solving. Ya. Problem solving kita kelatih banget dan namanya problem solving ya. Pasti kita juga nemuin di tempat kerja gitu. Jangankan di kerjaannya, kita interview sama HRD pun itu udah kepake. Problem solving itu gimana cara kita berpikir kritis nih. Kayak ini aja nih kita lagi di sini nih. Gimana cara kita bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian? Kita berpikir kritis gimana? Langsung ya. Iya. Nggak ada skrip-skrip kita di sini ya. Iya nggak ada skrip. Langsung cepet. Betul. Baik. Door. Oke. Problem solving, komunikasi ya semuanya kelatih. Cuma disuruh satu sih sama bosnya. Iya, betul. Satu dulu aja kita. Oke, itu dia teman-teman problem solving dan komunikasi ya balik lagi ya kak. Betul. Oke. Lanjut. Boleh, Bro Arwi, selanjutnya dari soft skill kita kemana? Kita ngambil ke pengalaman pribadi nih dari Kapia dan Kapaiza. Gimana pengalaman organisasi kakak ini ngebantu di kerja, magang, terus wawancara mungkin atau apa ya di luar kuliah lah, pas lagi main gitu. Jadi pengalaman kakak ini kepake gitu. Mungkin lebih ke arah kakak kan berarti sempat interview kan ya dengan HRD. Boleh ceritain nggak secara aksi nyatanya gitu pada saat interview mungkin ke Faiza dan ke Alfia yang kepake itu skill apa sih? Biasanya boleh di-spill ke teman-teman nggak? Ini teman-teman pada saat interview harusnya kayak gini nih gitu-gitu. Kalau gue sendiri belum pernah wawancara ya Jo untuk kerja. Jadi ojo. Oke. Mungkin di kerjanya aja. Ya boleh Kerjanya. sama rekan kerja mungkin ke Alfia kayak ini skill ini kepake banget nih kalau pada saat kita berhadapan dengan rekan kerja kita di tempat magang mungkin. Iya. Ini karena kita ini adalah generasi Z, Iya. ada anak muda pada saat kita lagi magang, kita kan pastinya dianggap itu tahu semuanya tentang dunia kan. Mau digitalisasi, mau Word, mau Excel, mau PPT dan lain sebagainya. Jadi banyak banget dari karyawannya, 2-3 karyawan itu tuh kayak minta tolong ke kita yang memang kita udah pelajarin di organisasi. Kayak misalkan buat PowerPoint yang kita bikin struktur. Kan kita bikin struktur organisasi ya. Nah itu cara buat kotaknya, cara buat ininya. Itu kita diminta buat, aku sendiri diminta buat struktur organisasi itu. Selain itu juga mereka juga sering nanya tentang aplikasi buat ngedit video. Aku juga bisa ngasih tahu caranya, ngasih tahu aplikasi yang ini yang lebih baik daripada ini. Jadi tuh pengetahuan yang aku dapetin di organisasi itu tuh kepake nantinya pada saat ditanya-tanya di tempat kerja. Karena yang memang semuanya ada kan di organisasi. Ya, Dokum itu tentang semuanya pengeditan video. Sekretaris tentang semua yang ada di Word, PPT, Microsoft semuanya. Terus bendahara mengenai keuangan. Ini nanti aku sebentar lagi mau diminta tolong buat di keuangan juga pada saat di tempat magang. Jadi semua misalkan yang ada di organisasi itu nanti benar-benar kepake di tempat magang. Karena di tempat magang itu tuh benar-benar semuanya dijadiin satu. Mau dari sekre, mau dari bendahara, mau dari dokum, itu ada di tempat satu unit itu. Gitu sih. Oh, berarti emang udah ada divisi-divisinya juga ya berarti ya? Ya. Oke, itu dia ya. Jadi manfaatin organisasi secepat mungkin ya. Betul. Sebaik Ya. mungkin. Oke, setuju. Itu dia Kak Alfia. Yep. Kita lanjut ke Kak Faiza mungkin. Kalau dari aku sih banyak banget mulai dari soft skill, hard skill semuanya ada. Dari berpikir kritis, komunikasi interpersonal, cara kita komunikasi sama pihak luar gitu. Terus dari hard skillnya juga ada Google Worksheet. Terus kita juga Microsoft semuanya dipelajarin. Benar tadi pengeditan apa karena kita di organisasi
semua kita belajar, semua kita bisa. Betul. Nah, itu bekal kita di dunia luar yang kita semua memang harus bisa gitu. Setuju. Karena Betul. apa ya? In this era gitu, kita tuh Yes. harus kita tuh harus bisa semuanya. Kita nggak bisa cuma bisa aku anak administrasi, aku harus urus di bagian administrasi aja. Nggak Iya, gitu. iya. Kita harus bisa semua, dan di mana wadah kita belajarnya ya di organisasi Setuju. tempatnya. Gitu. Oke, itu dia ya. Benar banget, setuju kata Kak Faiza. Kayak di zaman sekarang pasti semuanya harus tuntut serba bisa ya. Iya, betul. Nah, terkecuali. Oke, itu dia. Kita lanjut ya, ini seru sih menurutku. Seandainya waktu bisa diulang, seandainya, ini berangan-angan aja. Kak Faiza dan Kak Alvia pengen ngambil di posisi apa jabatannya? Ya, Seandainya bisa diput waktu, bisa diputar mungkin bisa ulang. milih gitu kan jabatannya. Pengen jadi Pengen jadi apa? Mungkin jadi Iya. ketua BK lagi kah jadi atau apa gitu. Aja dulu. Boleh, Kak Boleh, Faiza, boleh. silakan. Kalau aku kan aku udah pernah nyoba 2 ya, pernah coba di posisi ketua media branding, pernah coba di posisi sekretaris, dan aku juga pasti ngelihat ya selama 2 periode itu ngelihat divisi-divisi lainnya gitu. Aku bisa tahu, oh ternyata struggle di divisi ini tuh ini ya, struggle divisi ini gitu. Dan di semua divisi memang ada struggle-nya dan memang ada positifnya sendiri gitu. Tapi kalau dari pertanyaan tadi, mau nggak aku ke divisi lain gitu? Enggak sih, aku cukup di sekre sih. Sekre itu apa ya? Semua aku pelajarin, semua aku bisa, dan itu tuh jadi bekal yang pasti buat aku di masa depannya. Dan di sekretaris, terutama di BPH juga tuh, aku bisa kayak apa ya? Lebih ke jadi rumah buat semuanya gitu loh. Kalau BPH loh gitu. Oh iya, jadi kayak bisa memantau dan kayak Iya. mengayomi lah ya, Iya, maksudnya BPH ya kayak, Kak. oh ini kalau ada masalah ini, oh kita yang turun gitu. Jadi kita lebih ngerasa kita bisa dapat keluarganya kalau di posisi itu. Benar, setuju sih Kak. Setuju. Oke, thank you Kak Faiza. Ya. Oke, selanjutnya nih, Dari Kak Alvia. ya dari Kak Pia, Dari Kak Alvia gimana? udah. Kalau dari aku sendiri, kalau misalkan bisa milih ya, aku kalau misalkan flashback, aku mau nerima tawaran untuk naik jabatan jadi sekre. Karena aku Sekre. itu pertama bendahara, terus yang kedua itu kan jadi Kementerian Keuangan lagi. Nah itu kan memang keputusan aku nih untuk jadi Kementerian Keuangan kembali. Karena memang apa ya, menurut aku tuh untuk jadi Kementerian Keuangan memang banyak yang harus dipelajarin sama anggota yang baru. Jadi karena ini masih karena aku masih ada di sini, jadi ya udah aku aja gitu yang megang. Selagi aku mendalami keuangan lagi gitu, jadi kayak lebih mendalami tentang Excel dan lain sebagainya, spreadsheet dan lain sebagainya. Dan itu kan juga jadi bekal aku juga nanti buat kedepannya. Tapi kalau misalkan memang disuruh untuk flashback dan balik lagi, aku bakalan terima tawaran untuk naik ke sekretaris di periode kedua. Gitu sih, karena yang aku lihat untuk jadi sekre, benar kata Ojo, yang bisa mengayomi, bisa ngerangkul. Bendahara pun juga bisa ngerangkul dan mengayomi. Tapi kan bendahara hanya untuk di bagian keuangan. Aku di sini tuh mau ada perubahan untuk mengenai persuratan di badan eksekutif mahasiswanya. Itu sih. Pengen bikin gebrakan baru berarti ya. Iya. Wow. Isi. Belakangnya kas. Belum banyak nih. Nanti kasih Bayar. cut ya. Bahaya. Ya, Oke. lanjut, Nindi. Oke, thank you Kak Alvia dan Kak Faiza tadi atas jawabannya ya, yang satu bau banget. Oke, selanjutnya nih Kak Faiza dan Kak Alvia, kita mungkin teman-teman di sana juga penasaran, menurut Kak Faiza sama Kak Alvia, organisasi kampus mana yang menurut kalian itu penting banget dan penting saja atau biasa saja? Mungkin kita boleh diurutin nih, ada 3 berarti ya. Penting banget, penting saja atau biasa saja. Tapi di sini mungkin lebih ke secara hierarki aja kali ya gitu. Kak Faiza dan Kak Alvia. Jadi secara hierarki seharusnya tuh
bebas, ini bukan di Stikes doang, tapi di universitas mana aja. Menurut Kak Faiza dan Kak Alfia, hierarki yang benar tuh seperti apa sih sebenarnya? Apakah BEM dulu kah atau apa gitu-gitu? Itu sih. Bisa itu, ya sih. Mungkin secara hierarki kepengurusan yang baik itu seperti apa sih enaknya gitu, biar rantai komunikasinya enak gitu. Oke. Yang idealnya. Idealnya ya untuk organisasi. Kita merujuk dulu di sini dulu deh ya, di Stikas ada BEM sama ada Hima kan, sama ada UKM. Ya. Nah, di sini itu karena UKM memang udah pisah sendiri, jadi dia ini memang harus konfirmasi langsung ke si BEM-nya. Walaupun memang di atasnya UKM itu ada Hima, tapi yang sebelumnya itu mengkoordinir si UKM itu adalah si BEM. Jadi UKM ini ada kewajiban untuk konfirmasi ke BEM-nya. Untuk secara hierarki di sini kita paling tinggi kan DPM. Tapi DPM itu kan kita cuma hanya jadi penasehat kalau misalkan mereka ini ada masalah internal, terus ada kesulitan untuk mengatasi masalah, itu baru kita turun tangan. Kita pun juga melakukan pengawasan ke mereka. Kalau misalkan menurut kita mereka ini udah di luar dari etika seorang mahasiswa berorganisasi, akan kita tegur ke anak DPM-nya, negor si anak BEM, Hima atau yang lainnya. Jadi urutannya itu untuk dari hierarkinya itu ada DPM, BEM, Hima, UKM. Untuk cara komunikasinya itu yang baik dan benar itu UKM komunikasi ke BEM untuk kayak konsultasi mengenai proker, konsultasi mengenai peminjaman barang, konsultasi mengenai pengajuan barang dan lain sebagainya itu ke BEM. Karena memang sebelumnya itu BEM yang menaungi si UKM. Terus kalau misalkan untuk si Hima itu seharusnya yang aku dengar dari universitas lain, semua persetujuan kegiatan proker Hima itu harus disetujui sama BEM terlebih dahulu. Kita hanya menyetujui, bukan kita bukan kita kayak mengkoreksi proposal Hima lagi, bukan. Tapi proposalnya itu udah naik, tinggal kita tanda tangan aja sama ketuanya. Just itu aja, bukan kita periksa ulang tuh enggak. Tapi sebelum proposal naik, ketua Hima atau ketua si prokernya itu harus konfirmasi dulu ke ketua BEM-nya. Kalau kita ada proker ini di tanggal segini, ada nggak bentrok sama kegiatan BEM? Fungsinya proposal naik ke BEM itu bukan semata-mata kayak kita mau tahu kegiatan Hima, enggak. Tapi supaya tanggal, tempat, sama pendanaan itu tuh nggak bentrok sama BEM. Karena kan terkadang kalau misalkan Hima udah ngajuin terlalu tinggi, BEM nggak bisa ngajuin terlalu tinggi. Dan begitu pun sebaliknya, BEM terlalu tinggi, Hima malah dibatasin kan, nggak boleh terlalu tinggi karena BEM udah terlalu banyak nih, gitu. Jadi di sini kita tuh untuk memanage tempat keuangan, terus juga orang-orangnya, karena kan kita juga ada proker gabungan, kita harus mikirin ada proker gabungannya ini nih, bentrok apa enggak sama kegiatan personal si Hima sama si BEM-nya. Itu sih, jadi seharusnya Hima itu konfirmasi dan komunikasi langsung ke BEM-nya mengenai kegiatan, terus proposal dan lain sebagainya. Terus untuk BEM-nya itu mereka kalau misalkan ada masalah dan lain sebagainya baru komunikasi ke DPM. Tapi kalau misalkan bisa diatasin sendiri oleh BEM, mereka atasi sendiri. Jadi DPM itu benar-benar ujung tombak atau jalan buntu si BEM-nya ini. Gitu isinya. Manfaat banget informasinya. Thank you Kang Fia. Oke, selanjutnya ke Kak Faiza mungkin ya. Kalau punya pendapat pribadi nggak? Yes. Menurut Kak Faiza gimana tuh idealnya? Kalau pendapat pribadi sih nggak ada ya, maksudnya yang ideal tuh ya kita ngelihat yang kampus-kampus lain dan memang biasanya seperti itu gitu. Ya benar tadi menghindari dari orang-orangnya itu apakah bisa nggak nge-handle banyak proker kayak gitu dan terus menghindari pendanaan juga, terus menghindari takutnya ada bentrok. Ini proker ini udah misalnya di bakti sosial, terus kok ada lagi Hima di bakti sosial gitu untuk menghindari bentrokan seperti itu sebenarnya. Kalau memang ada audiensi ya. Iya, kalau memang ada audiensi, tapi kan
ya siapa yang tahu gitu kan, tiba-tiba oh ini kita kayaknya tambahin ini deh, tambahin proker ini, pasti kan di lapangannya beda dari yang hasil audiensinya. Oke. Tapi sedikit penasaran Kak Faiza sama Kak Alfia. Sebenarnya boleh nggak sih kayak misalkan ada misalkan dua ormawa, misalkan Hima Cup dan BEM. Tapi satu prokernya ternyata sama nih, sama-sama baksos. Apakah langkah baiknya itu digabungkan aja atau mungkin gimana tuh enaknya kayak gitu Pak? Kalau mungkin ada kasus temuan seperti itu. Pernah kejadian ya? Pernah ya? Pernah kejadian. Terus Nah, boleh diceritain nggak Kak Faiza? Itu penyelesaiannya gimana? Apakah digabungkan aja untuk prokernya itu? pas itu tuh dari Hima ada Baksos, kita tuh ada gerakan peduli sosial gitu. Dan dari BEM ya? Iya, dari BEM juga ada dan Oke. waktunya itu deket banget. Dan untungnya kita komunikasi dulu itu, jadinya kita gabungin Kita kan, gabungin prokernya. Oke. dan nggak ngehilangin salah satu proker, Betul. GPS tetap, dari BEM juga tetap, jadi LPD-nya juga kita tetap gitu, terlaksana semua, walaupun kita ujungnya prokernya gabungan. Iya. Untungnya sempat dikomunikasikan juga ya. Ya, dia intinya. Oke. Thank you Kak Faiza dan thank you Kak Alfia. Oke, selanjutnya nih. Kita masuk ke segmen akhir. Yes. Untuk Kak Pia dan Kak Faiza, buat adik-adik tingkat yang sedang mempertimbangkan buat aktif di organisasi gitu, apa itu pesan kalian untuk mereka ini Yes. yang lagi ya mungkin lagi bingung mau aktif atau enggak Masih gitu ya. 50-50 nih. Ya. Masuk gak ya organisasi, masuk gak ya? Gitu ya. Udah nggak usah dipertimbangin gak sih? Iya. Waduh. Kenapa tuh Kak? Dari jawaban kita kayaknya lebih banyak itunya ya, arah positifnya. Udah banyak serunya kan, jadi ya udah apalagi harus dipertimbangin. Abis Yes. nonton YouTube ini kan udah pasti langsung kayak oke lah, oke nih besok daftar ada Hima, ada BEM, langsung daftar gitu. Gak usah dipikir kayak aduh yang mana ya, aduh gimana ya, nggak usah. Sebenarnya kalau misalkan di lingkup lah sama ya, lingkup BEM sama Hima tuh sama, bebannya juga sama. Yang beda itu BEM itu kadang lebih sering keluar, Hima lebih sering gituin administrasi yang di dalam. Bukan administrasi, maksudnya kegiatan internal gitu. iya. Jadi bedanya hanya Itu tempat aja. pelaksanaannya gitu. Jadi kalau untuk pertimbangan kayaknya nggak usah ditimbang-timbang. Iya, maksudnya jangan kemakan stigma-stigma organisasi negatif di luar sana. Kayak kamu tuh gak bakal tahu kalau kamu belum nyoba. Yes, gitu. betul. Organisasi di Sintikes itu kan beda banget kan dari organisasi yang lain. Jadi Kita juga maksudnya nggak yang diperah banget di organisasi, enggak. Ya udah toh kita kerja dan kerjaan kita tuh nanti kepake gitu buat Betul. nanti kita di yang sebenarnya, kerja yang sebenarnya. Jadi nanti justru kalau kalian tiba-tiba kerja di luar, kalian yang kaget. Kagok duluan. Kagok, Kalau nggak ada iya. organisasi ya. jadi minta ini nggak bisa bu, saya belum belajar ini bu. Genset banget Kak. Terus tiba-tiba ini deadline-nya harus gini ya, kamu harus selesai hari ini, nanti kaget kalau nggak nyoba nanti dulu. nggak bisa. Ya juga ya. Nanti mental health. Aduh. Sebenarnya stigma-stigma negatif yang berkeliaran itu kalau misalkan kita olah lagi, itu tuh kita dapat manfaatnya sendiri sebenarnya. Kayak kata orang, kita kerja mulu di organisasi sampai pagi. Loh, justru dari situ kita bisa belajar gitu. Nanti kalau di kerjaan yang sebenarnya, misalnya kita dapat tugas banyak gitu dari bos, dari atasan, ya kita bisa nyelesain semuanya gitu. Kan kalau di sini kita masih bisa bantah, tapi kalau di yang luar sana masa iya kita mau bantah, mau Wah, dipotong gaji betul. kita. Waduh, surat pemecatan langsung. Iya. Enggak. Sorry. Nah, yang setuju banget ya. Benar-benar kata Kak Faiza sama Kak Alfia. Pastinya teman-teman harus segera, kalau yang masih ada ragu-ragu, boleh banget nih didengerin saran nasihat dari Kak Alfia dan Kak Faiza pastinya ya. Bro Arwi. Oke, Bro Arwi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Terakhir langsung Yes. aja sini. Oke. Terakhir, harapan Kak Pia dan Kak Faiza untuk regenerasi Yes. Oh iya, harapan Kak Pia dan Kak Faiza untuk regenerasi pengurus organisasi sekarang atau yang berikutnya, apa harapannya? Yes, tapi sorry, nggak tahu dulu. Yang kita tahu sendiri yang berarti ya, di zamannya kepemimpinan Kak Alfia dan Kak Faiza kan, pokoknya sangat keren banget ya. Ya, keren. Nah,
dari Kak Faiza dan Kak Alfia nih, boleh di-share nggak kayak harapan Kak Faiza dan Kak Alfia tuh apa sih untuk kedepannya? Mungkin yang berbeda ya, gitu. Karena kan luar biasa banget nih keinginan Kak Faiza dan Kak Alfia pada saat zaman itu. Kayak ada gebrakan apa nggak gitu harapannya Kak? Harapannya apa? Dia natalisnya Di presiden kali ya. Iya, di istana presiden gitu. Kalau aku gitu. Kan mau Boleh kalau boleh. Tahun baru kan. itu kan harapannya. Iya, harapannya itu. Kan Amin. semakin bisa dikenal kan Iya. istana presiden. Ketika Rumah Sakit Husada mengadakan Disnatalis di istana presiden Republik Indonesia. Kan kemarin di Monas udah naik lagi. Iya, ke istana Iya. kan. Venue-nya harus naik ya. Nah, habis itu tahun depan Oke. lagi di IKN kan. Iya. Wow, mantap Kak. Ada jauh Kak. Nih, tapi boleh banget. Pastinya kita berdoa yang baik-baik ya. Pastinya bakal Yang benar terus. aja. Ya pokoknya ya apa ya? Untuk selanjutnya mungkin prokernya bisa itu kali ya, bisa lebih berkembang. Iya betul. Terus juga kita nih lingkupnya, apalagi administrasi kesehatan, kita udah semakin dilirik ya sama beberapa tempat magang. Jadi lebih baik kalian ini lebih banyak apa ya, menunjukkan diri di sosial. Jadi cobalah proker-proker yang menunjukkan jati diri administrasi kesehatan di tempat kerja. Misalkan kalian mau studi banding kah, atau kalian mau coba presentasi hasil kinerja kalian ke univ lain atau ke tempat kerja yang lain atau yang kayak gimana gitu. Jadi lebih banyak yang proker yang menunjukkan identitas administrasi kesehatan itu tuh tugasnya kayak begini, kita itu bentukannya kayak begini, kerjaan kita kayak begini, dan kita punya kualitas dan kualitas seperti ini gitu sih. Bener ya, kolaborasi ya. Ya, kolaborasi Oke, kalian. got it. Oke, thank you Kak Alfia dan Kak Faiza. Tapi kita ada pertanyaan dari yang ketemu di story ya. Aduh, Q&A. Iya, ada. Aduh. Kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan Kak Faiza sama Kak Alfia. Semua boleh gak? Tapi boleh dijawabnya ganti-gantian kali ya, dua-dua. Setuju? Boleh. Boleh ya? Oke. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Sebenarnya ada 10 Kak, tapi kita cuma ambil 4. Takutnya kumur-kumur nanti udah berbusa nanti mulutnya Kak. Iya. Oke. Ini kecapean, oke? Nah, ini pertanyaan pertama nih. Mungkin buat siapa dulu nih, Bro Armi kira-kira? Ini boleh disebut kan username-nya? Boleh banget. Biar tahu siapa yang bertanya gitu. Dari Nayara Nai. Kak, Yes. spill biaya skripsian total keseluruhan. Yes. Berapa? Kalau ini boleh lah dua-duanya ya. Ya, boleh. Karena beda-beda ya. Iya, ini agak luar konteks, tapi it's okay. It's okay. Nayara Nai. Naira, Naya Naya R triple R A Nai. susahnya. Iya. Nayara. Nai. Nayara Nai. Ya, Aduh, Nayara Nai. mungkin namanya panggilnya Nai kali. Nai. Nai. Mungkin namanya Nai. Persiapan dari sekarang ya. Iya, untuk Nabung Anda ya. nabung ya. Tenang Nayara Nai. Bakal dibedah semua di sini. Oh Jun, yang banyak banget nih lembarannya. 200 berapa Jo? Lembaran skripsi? 30. Tuh, 230 lembar skripsi. Tebelnya, oi. Buset. Kitab mana itu? Wow. Oke. Jo, kalau ditaksir Jo. Gimana Kak Faiza? Kasarannya aja nggak apa sih Kak Faiza? Kasarannya sebenarnya pasti beda sih antara pengeluaran aku, pengeluaran Iya. Kia, sama pengeluaran teman-teman lainnya. Itu bisa banyak itunya. Pengaruhnya maksudnya dari tingkat skripsi kita tuh kayak gimana, dari judul yang kita pilih itu gimana, terus dari kemauan pembimbing kita itu seperti apa gitu kan. Ada yang mau di print gitu, ada yang mau enggak, kita cukup pakai ini aja, file aja gitu. Dan ya kalau misalkan mahal atau enggaknya sih enggak sampai semahal UKT kita ya, enggak Oh. enggak bentuk angka sefantastis itu enggak. Paling banyaknya itu di print-printan aja. Mungkin yang namanya skripsinya halamannya banyak, apalagi halaman aku 200. Ya kalau ngeprint satu printan itu 1000, kalau yang gambar itu 2000, ya bisa di total aja lah kira-kira berapa.
gitu. Iya. Dan Sampai 500, Iya. 500. tahapnya itu kan panjang, ada Iya. tahap bimbingan dulu, ada tahap bimbingannya sempro berapa kali dulu. Jo? 33 kali Bimbingannya ya. aku sendiri bimbingannya banyak. Oke. Karena kan kita mau skripsi kita jelas ya. Betul, Iya, kita buat kejar kalian terus. adik-adik tercinta kan, Iya, contoh yang baik. Kalian bisa baca skripsi kita itu udah bagus, sudah selesai gitu, karena kita sering rajin bimbingan gitu, dan itu juga lah yang bikin agak meningkat ya pengeluarannya. Iya, so far so good lah. Bisa ke handle, nggak yang sampai ngerenyek orang tua minta terus, nggak. Gimana cara kita ngatur aja, kalau kita pengeluarannya banyak buat skripsi itu, ya kita jajannya ngereda dikit. Sama paling harus sediain printer di rumah Iya, biar biar sekarang, karena kalau mau irit pakai printer. Karena kalau misalkan kalian ngeprint tuh kan mahal ya, 1.000, 2.000, apalagi 2,5 tiba-tiba di tempat lain. Jadi lebih baik nyediain printer karena kan kertas gak terlalu mahal. Terus Iya. juga skill kalau misalkan kalian bimbingan itu kalian bisa pakai kertas bekas. Oh, Jadi nggak usah pakai kertas baru kalau misalkan bimbingan. Itu sih. Paling kalau di tafsir ada kali 1 juta, 2 juta. ya Oke. dari 1 juta, 2 juta untuk skripsi ya. 1,5 untuk skripsi ya. Belum termasuk artikel dan lain sebagainya ya. Iya, betul. Ya. Baru pimpinan dan Baru lain-lainnya. print-printan, Oke. terus yang hardnya itu. Oke. Tenang aja, nggak banyak mau kok, maksudnya nggak ribet, nggak mempersulit, stickers tuh nggak mempersulit. Belum sulit. Oke. Itu deh Naya Ranai, tenang aja, Tenang aja, jalanin aja. Jalanin dulu. coba aja. Coba, iya dicoba aja. Cobain terus ya sampai lulus. Bisa Naya Ranai. Oke. Oke, thank you Kak Alfia dan thank you Kak Faiza. Oke, selanjutnya nih ada dari pertanyaan dari username-nya PS PT Wulan. Oke, dia nanya nih Kak Faiza, Kak Alfia. Kak, apa sih tantangan terbesar saat magang kemarin? Magang kemarin? Mungkin pada saat magang kelulusan saat ini mungkin. Tantangan yang terbesar tuh apa sih yang dialami? Mungkin mulai dari Kak Alfia dulu. Tantangan terbesarnya itu sejauh ini ya, belum ada gede juga sih. Karena kita baru magangnya baru 3 minggu. Iya, Baru 3 minggu kan Oke. yang sekarang ini. Jadi kalau untuk tantangan besarnya untuk magang kelulusan itu nggak ada. Paling kita kalau kurang tidur juga nggak juga. Karena ya udah magang juga PR-nya nggak dibawa sampai rumah gitu. Jadi Oke. magang juga kerjanya ya di hari jam kerja gitu. Jadi nggak ada sih. Oke, tapi sedikit penasaran. Kak Faiza dan Kak Alfia sebelum magang kelulusan ini, apakah pernah cobain magang di tempat lain gitu nggak Kak? Sebelumnya? Kalau aku sendiri enggak ya. Atau Untuk part-time magang di kerja? tempat. Enggak. Nggak. Aku enggak. Oke, berarti ini first time ya Kak? aku ada. Oh, Kak Faiza ada tadi? Iya, aku ada Oke. magang di Stikes ini. Oh iya. Iya, magang di marketing, jadi content creator. Sebenarnya kalau apa tuh ya pertanyaan sebelumnya, tantangan besar gitu ya? Iya, tantangan besar. Boleh mungkin diceritain. Gak ada sih, kalau kalian komunikasinya jelas. Sebenarnya masalah utama kita tuh kalau di kerjaan tuh pasti komunikasi. Kalau kamu diam aja, kamu gak bakal dapet apa-apa. Ya. Kamu bakal ke sana gitu ke tempat magang, ya udah bawa pulang tuh gak bawa ilmu baru apa-apa. Oh iya. Kamu harus sigap, harus gercep, harus cepet. Kak, apa yang bisa aku pelajarin, Kak, apa yang bisa aku bantu gitu. Jangan yang kayak aku udah capek di perah di situ terus aku nggak dapet apa-apa. Mikirnya jangan kayak gitu. Kita tuh kesana bukan buat dapet sesuatu gitu, dapet gaji atau apa. Kalau dapet itu memang ya keuntungan buat kita. Tapi kalau nggak dapet, anggap itu kita sebagai kuliah, sebagai belajar. Cuman bedanya kita belajar di dunia langsungnya gitu, dunia pekerjaan langsungnya. Oke, ya benar banget ya Kak Faiza. Itu dia tadi. Kalau magang berarti yang terlalu mengharapkan uang kayak atau apa, berarti menganggap ke pengalamannya aja. Ambil pengalaman aja. Karena yang paling mahal kan pengalamannya juga ya gitu ya. Betul. Oke. Tapi kalau lagi magang di beberapa tempat tuh ada yang masih bayaran nggak Kak? Ada. Ada ya? Ada. Cuman nggak Pasti ada. nggak Nggak gede-gede semua. banget ya. Nggak Tergantung gede. company lagi ya. Iya, tergantung company-nya.
Oke, thank you informasi dong, Kak Alfia. Ya, lanjut. Oke. Nah, Si ini kita dua lanjut lagi. ke pertanyaan ketiga, Kak Faiza, Kak Alfia. Nah, ini dia khusus katanya ingin bertanya ke Kak Faiza. Kak Faiza, dia pengen nanya nih, ada nggak sih tips dan trik supaya poster kita tuh menarik, bermakna, tapi desain simple. Nah, itu cuma nomor ke poster nggak? Iya. Iya, siapa ya? Yang bertanya itu aku sama Angel Angie. Iya, dia mau kepo nih, Kak Faiza. Gitu. Tips poster ya. Yes. Menarik tuh. Dia catching gitu di mata orang. Catching. Iya, wow. Sebenarnya kalau poster kita tuh jangan ketinggalan zaman. Oke. Oh, oke. Misalnya yang sekarang nih posternya lagi update yang ada bubble atau apanya, ada editan apanya, kita ikutin. Tapi jangan too much juga gitu. Soalnya kalau yang bikin poster itu bagus kan kerapihan komposisi dari masing-masingnya. Ya. Kita gimana campurin warnanya, elemennya, bahkan tulisannya itu juga dinilai. Gimana cara poster kita itu dengan teks yang sedikit, tapi informasi yang kita berikan tuh banyak. Oh. Itu cara kita ngebedah dari teks yang bakal kita masukin juga. Dan dari elemennya, itu jangan cari yang terlalu mencolok gitu. Karena yang mau kita tampil di sini adalah kesan dari posternya itu. Isinya. Jadi ya kalau itunya sendiri sih ya komposisinya sih, kesesuaian komposisinya itu. Sesuai komposisi. Iya. Oke. Ya, Angie. Iya. Apakah Oke, sudah dijawab? ya. Ya, itu dia berarti ya. Balik lagi ke komposisinya. Lanjut. Oke. Mungkin bisa dilanjut. Lanjut ke Faiza dan Kak Alfia. Ini pertanyaan terakhir dari Fluffy Pasto. Nah, dia pengen tanya nih Kak Faiza dan Kak Alfia. Susah nggak sih Kak buat proposal? Lebih susah buat proposal atau skripsi Kak? Proposal? Mungkin di sini kegiatan. nggak ditulis secara gamblang sih proposal Kak. Mungkin dia pengen ngarah ke sempro gitu Ah, kan. iya. Seminar proposal, iya. Oke. Mengarahnya sih ke situ. Lebih susah sempro atau skripsi sih Kak buatnya gitu. Coba kita perbandingan sempro sama skripsi sama proposal kegiatan sama Iya, skripsi betul. kali ya. Supaya nanti Boleh ya? jauh semua. Iya. Nanti dikira kita Dapat jauh yang bonus ya. sempro, tapi dia maunya yang proposal kegiatan kan. Tapi Kasto di report ya. Oke. Oh, dari yang Silakan. kegiatan dulu ya. Kak Faiza, boleh? Kegiatan. Perbandingan kegiatan sama skripsi ya jauh susah skripsi lah. Jelas. 212 Kak. Iya, 230 banget. Maksudnya kalau proposal kegiatan kan kita ya isinya tuh ya seputar itu aja gitu, pendahuluan apa, terus divisi-divisinya siapa aja gitu, saran apa segala macam. Paling ya ribetnya itu susahnya di komunikasi biar tertanda tangan tepat waktu aja gitu kalau proposal oke. kegiatan. Oke. Paling ya revisi juga nggak yang banyak-banyak banget, bilang sampai makan waktu 2 minggu buat nyusun proposal kegiatan enggak. Kadang aku juga cuma 2 hari, sehari kadang selesai. Wow. Terus kalau yang proposal skripsi sama skripsinya langsung tuh, sebenarnya susah proposal skripsi itu karena di saat sempro kita masih bisa dibantah. Sorry, tapi maksud dibantah itu bisa didina ya? Maksudnya jadi kita harus cari yang lain lagi gitu Kak? Ya, kenapa pakai ini? Kenapa nggak Iya. pakai ini aja? Betul, Betul. kita masih ada Perdebatan. perdebatannya gitu, dan kita tuh Oke. kalau kita memang mau mempertahankan kita pakai teori itu misalnya, ya kita harus menjawab, harus menguasai kenapa alasan kita mau pakai teori itu biar proposal kita nggak terbantah. Karena pasti ada, kalau misalnya kita nggak ragu ya jelas lah penguji pasti pilih ke arah yang lebih baik gitu. Dan karena kitanya juga ragu dan nggak bisa jawab sama hasil yang udah kita tulis, ya pasti mereka ngarahin ke yang lebih lainnya gitu. Susahnya tuh di situ kalau proposal. Kalau skripsi itu kan kayak udah hasil ya, apalagi kalau aku sendiri itu pakai skripsinya yang kuantitatif, metode kuantitatif. Jadi aku bisa jawab semuanya pakai angka, pakai data. Jadi udah nggak bisa ada bantahan-bantahan lain gitu terkait hasil aku. Udah hasil aku mutlak hasilnya kayak gitu. Paling cuman kenapa hasilnya bisa kayak gitu, bukan lagi kenapa kamu pakai itu, kenapa nggak pakai yang lain. Jadi udah tersaji data-data faktualnya. Iya, jadi udah
final lah, nggak bisa dibantah. Tapi kalau misalkan yang proposal itu susahnya karena masih bisa diganti, masih bisa dibantah Bisa gitu. Oh, oke. Dan di proposal satu sempro juga masih bisa diganti judulnya kan. Iya, betul. Kalau misalkan latar belakang kita nggak kuat Nggak nih, kuat. kenapa kita pakai judul ini, kenapa kita pakai permasalahan ini, kenapa di rumah sakit ini. Kalau itu semua kita nggak bisa buat Jawab. jawab Yakinin. dan buat ngeyakinin si para dosen dan penguji, itu bisa aja tuh disenggol dikit-dikit tuh si judul, kayak ini diganti ke ini. Terus kenapa di rumah sakit ini, kenapa nggak di rumah sakit ini yang misalkan lebih kecil lah atau lebih minim lah atau kayak gimana. Jadi untuk pada saat sempro itu harus benar-benar mendalami dan apa ya, dan harus benar-benar matang gitu buat mengetahui si isi sempronya itu. Oke. Gitu sih. Jadi Oh. judulnya katanya disenggol ya kak, judul ini. Udah berapa kali ganti ya? Kalau aku sih alhamdulillahnya nggak disenggol untuk judul. Tapi Oke. dari beberapa sebelumnya pun ada yang disenggol. Jadi iya. pada saat mereka hari ini sempro, tapi besoknya tuh mereka harus sempro lagi dengan judul yang berbeda. Itu. Jadi yang aku lihat dan aku pelajarin dari yang sebelumnya tuh jangan sampai pada saat aku yang sempro, aku kayak begitu. Jadi di sini benar-benar angkatan kita mendalami pada saat sempronya ini, pada saat proposal. Itu benar-benar kita mendalami semuanya. Gitu sih. Oke. Berarti Gitu. itu ya Pravitos ya. Seminar proposal agak-agak horor berarti. Kalau skripsi kan udah ada kelegaan berarti ya, karena udah dirasa wah akhirnya lolos juga nih skripsi Ya, gua. aman nih judulnya. Iya. Udah gak ada batahan nih, Iya, bisa udah dikit-dikit ya. hasilnya tinggal mau datakan. Oke. Total berapa bulan atau berapa hari kak? Apanya nih? Buat dari mulai bikin skripsi sampai selesai Kita berapa? kalau mau dipukul rata kita semua mulai di Februari ya. Iya, Februari. Februari kita selesai semuanya di bulan Juli. Iya, kemarin sebelum magang. Iya. Wow. Juli kan Februari, semua. Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan. 6 bulanan deh. 6 bulan. Jadi Tuh. iya, jadi kita itu 3 bulannya penyusunan proposal, 3 bulannya kita penyusunan skripsi. Oh, wow. Gitu. Jadi cuma 3 bulan. Kalau sekolah lain itu 6 bulan, di sini kita 3 bulan. Nggak susah sih. Nggak susah. Emang ada yang sampai 6 bulan? Maksudnya? Apa? Kan ada yang penyusunan skripsinya mereka 1 tahun full. Iya. Ada kan? Semester 7 udah 8 biasanya. Ya, lah kalau kita cuma setengah semester ini jatuhnya. Tapi Wow. enaknya di sini tuh karena kita udah disediain 1 semester nih full khusus skripsi itu, jadi anak kita bisa Iya. fokus. Oh, Nah, iya, Nggak usah iya. mikirin makanya kuliah lain. iya makanya kita cepet kan di sini cuma berapa bulan 6 bulan karena ya udah gitu, jadi udah fokus kita buat ke skripsi aja, jadi pasti selesai di waktu 6 bulan itu nggak bakal kurang. Dan dosen juga nggak kemana-mana kan. Iya, Beda dosen. kalau di univ yang lain kan pasti dosennya itu kerjanya di beberapa tempat. Oh, Kalau iya. di kita kan hanya di Stikes. Jadi untuk 6 bulan ngejar skripsi selesai menurut aku itu cukup Masih sih, nggak bagus. kelamaan, nggak kecepatan. Itu sangat amat cukup. Bukti kita selesai. Iya. Ya udah ada bukti nyata ya. Wow. Oke. Dah. Thank you banget Kak Faiza dan Kak Tia. Faizan, Tia, Ya. atas jawaban dan informasinya yang udah diberikan. Ya semoga bermanfaat buat kita dan juga penonton di sana. Yes. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan itu boleh banget nanti DM ya. Kak Tia. Waduh. DM Kak Tia dan Kak Faiza. Nanti IG cantumin ya. Ya Deskripsi kita ya. bakal Oh my cantumin IG. Hmm. Oh, apa dan followernya banyak ya? Boleh Ya, di follow. boleh. Boleh Jadi follow, jangan lupa di follow. Soalnya dari percuma blog ini. Ya, langsung posting Bung Andi. Oke, teman-teman semuanya, mungkin untuk episode kedua kita sampai di sini aja. Jadi tadi kita udah belajar tentang organisasi dari dua sosok wanita yang sangat hebat, dari gimana backgroundnya dari Kak Alfia adalah bendahara dan Kak Faiza sekretaris. Ini sangat-sangat daging banget ya guys ya. Jadi boleh banget disimak untuk kelanjutan nanti dari Armika Rooms-nya. Ya, Betul. untuk episode ketiga nanti pokoknya kita bakal undang Masih rahasia kita Betul. sembunyiin. kisi-kisinya sih menteri sih biasanya. Wow. Jangan gitu.
Jadi tenang ya teman, tetap stay tune. Kita bakal undang yang pasti gak jauh kalah hebat dari kedua wanita yang spesial ini dan dari Kak Ikram juga pastinya. Kita bakal undang tamu-tamu yang punya wawasan yang bermanfaat. Banyak Gavin, udah langsung cut. Bingung.